Cerita ini bakal jadi pelajaran berharga buat aku, buat kamu, dan buat kita semua. Jadi cerita ini kiriman dari Mbak Rara, dan Mbak Rara ini udah di Taiwan sekitar 3 tahun. Jadi Mbak Rara ini bulan kemarin tuh ditinggal nikah sama pacarnya, udah pacaran selama 5 tahun, gengs. Bahkan pacaran mereka tuh sejak lulus dari SMA. Dia tuh sama pacarnya tuh memang tetangga desa, jadi cuman beda RW aja, satu wilayah, dan keluarganya tuh memang sama-sama kenal, sama-sama tahu gimana sih namanya juga tetangga ya, satu RW, pastinya sudah tahu satu sama lainnya. Tapi memang dari pertama mereka tuh pacaran, keluarga dari cowoknya ini nggak setuju sama Mbak Rara, bahkan sangat amat ditentang sama keluarganya. Bahkan pernah dulu di kampung, dia tuh pernah didatangin sama ibu cowoknya itu, ngomong sama Mbak Rara terang-terangan bahwa mereka tuh nggak setuju, dan nyuruh Mbak Rara untuk mutusin anaknya, supaya hubungan mereka tuh berakhir. Tapi gimana sih geng, sesuatu yang dilarang tuh justru semakin susah untuk dipisahkan. Mbak Rara sendiri suka sama cowoknya, dan cowoknya juga nggak mau diputusin. Sampai pada akhirnya mereka itu sama-sama kerja ke luar negeri. Memang mereka tuh niatnya pengen cari modal sendiri. Mungkin kalau sudah cari modal sendiri, punya tabungan sendiri, punya penghasilan, keluarganya akan setuju. Begitu harapan mereka berdua. Tapi sepertinya tuh sia-sia. Meskipun Mbak Rara udah punya penghasilan sendiri, nabung mati-matian, tetap aja keluarga si cowoknya tuh nggak suka. Bahkan sampai nelpon ke Mbak Rara untuk ngejauhin anaknya. Pokoknya mereka tuh nggak suka katanya. Tapi di sini keluarga dari si cowoknya tuh bukan nggak setuju tanpa alasan, gengs. Jadi keluarga dari cowoknya tuh nggak setuju karena katanya almarhum dari bapak Mbak Rara itu dulu jelek namanya. Jadi track record dari keluarga Mbak Rara sendiri itu nggak bagus. Makanya keluarga dari si cowok itu nggak setuju. Jadi disclaimer dulu, aku nggak mau ngomongin kelakuan apa atau perbuatan apa yang dilakukan sama almarhum bapaknya Mbak Rara. Intinya almarhum dari bapak Rara itu dulu track recordnya nggak bagus, guys. Kan kalau di desa itu pasti tahu banget ya, tetangganya tuh dulu gimana-gimana, itu pasti bikin jadi perbincangan bahkan sampai tiada. Kayak gitulah di kampung. Yang pada akhirnya kalau misalnya track record dari keluarga itu nggak bagus, yang pasti yang kena itu anak-anaknya, gengs. Kayak dicap aja itu anaknya orang nggak bener, pasti kayak gitu. Padahal belum tentu dari keturunannya tuh semuanya nggak bener. Makanya keluarga dari cowoknya tuh bener-bener menentang dan enggak boleh anaknya dapat sama Mbak Rara. Dan sampai di bulan 9 tahun lalu, keluarga dari cowoknya tuh nyuruh si cowoknya tuh buat cuti. Kayaknya kamu udah hampir finish kontrak, kamu cuti dulu ya, kamu cuti, ibu kangen nih, kamu pulang dulu aja. Dan ya setelah perpanjang kontrak, si anaknya atau si cowoknya itu pulanglah karena permintaan dari keluarganya. Tapi ternyata dia tuh pulang bukan untuk cuti atau bukan untuk kangen sama keluarganya, gengs. Jadi katanya si cowoknya setelah pulang nyampe rumah, katanya di rumah itu udah rame banget, tetangga tuh udah pada ngumpul. Ya memang ada acara, pas dianya tuh pulang tanya sama ibunya, ini ada acara apa bu, kenapa banyak orang di rumah? Dan kalian tahu, dia tuh pulang mau dinikahkan dengan saudara jauh dari keluarga ibunya. Jadi ya dijodohin, dia tuh diam-diam keluarganya tuh ngelamar. Itu sebenarnya masih saudara, tapi saudara jauh gitu loh. Udah dilamar sejak di bulan 8. Dan udah ditentukan di bulan 12 kemarin tanggal pernikahan mereka itu. Dan si cowoknya itu enggak tahu kalau dia itu dijodohin sama ibunya. Ya cowoknya awalnya enggak mau. Awalnya tuh berontak, marah-marah, baru datang langsung berantem sama keluarga besar. Jadi saking gak setujunya keluarganya, daripada terus-terusan sama Mbak Rara, dia tuh disuruh cuti dan dinikahkan sama keluarga. Ya meskipun harus berantem dulu, harus sampai nangis-nangis ibunya, tapi pada akhirnya harus menikah, gengs. Ya gimana lagi, tetangga sudah pada ngumpul, hari hanya sudah ditentukan, udah pada ngasih nasi kotak sama tetangga-tetangga, jadi ya gimana lagi. Dan Mbak Rara pas waktu dikabarin katanya langsung pingsan sampai nangis-nangis. Kaget aja, nggak tahu sampai segitunya keluarga dari cowoknya, saking nggak maunya sama Mbak Rara. Dan cowoknya juga sama, nangis-nangis, nggak mau kehilangan Mbak Rara. Mereka berdua itu sama-sama sakit hati, sama-sama putus asa, sama-sama bingungnya. Karena katanya Mbak Rara di Taiwan tuh sampai nggak kerja 3 hari loh, sampai dia tuh off, sampai libur 3 hari, saking nggak kuatnya buat kerja. Dan yang bikin sakit lagi, pas waktu ijab kabul, Mbak Rara itu video callan dong sama cowoknya. Jadi Mbak Rara itu mau lihat pas ijab kabul si cowoknya. Tapi gimana sih, sesuatu yang dipaksain itu tetap nggak bagus. Jadi cowoknya setelah ijab kabul, mereka tuh sendiri-sendiri. Jadi nggak mau sama si istrinya itu. Si cowoknya tetap nggak mau, bahkan nyentuh aja nggak mau katanya, gengs. Meskipun tuh harus berantem sama keluarga, meskipun harus jadi perbincangan sama tetangga, tetap aja cowoknya tuh nggak mau buat nyentuh istrinya sendiri. Dan Mbak Rara sendiri sebenarnya dia tuh nggak mau ngerusak hubungan suami istri itu, nggak mau ngerusak hubungan dari mantan pacarnya itu. Mbak Rara buat mutusin aja, udah kita putus aja, kamu udah punya istri, itu pilihan keluarga kamu, aku nggak bisa apa-apa lagi. Karena Mbak Rara pada dasarnya dia tuh pengennya nyari restu, bukan yang nekat.
Mungkin kalau mereka mau nekat, mungkin bisa aja kan mereka nikah di sini, tapi mereka tuh nggak mau. Sebenarnya mereka itu lebih mementingkan restu orang tua, gengs. Tapi gimana lagi, udah terjadi, udah terlanjur, Mbak Rara sendiri milih mundur, tapi cowoknya di sini tetap nggak mau, dan ini masih menunggu cowoknya buat kembali ke Taiwan. Dan katanya si istri dari cowoknya itu sampai hubungin Mbak Rara, juga minta maaf juga, nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Si istrinya juga nggak mau kalau tahu-tahu si cowoknya tuh nggak mau sama dia. Aku nggak ngerti harus ngomong apa, aku nggak ngerti harus nyalahin siapa, tapi memang ya kita sebagai calon orang tua dan semoga orang tua yang di luar sana, tolong banget Pak, Bu, kita harus menjaga kelakuan kita supaya anak keturunan kita itu nggak kayak gitu. Aku juga ini belajar banget loh dari pengalaman ini. Aku belajar banget dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan aku dan suamiku juga bisa menjaga kelakuan kita supaya anak-anakku nanti nggak berimbas dari kelakuanku. Dan buat kalian semua, tolong banget dijaga perlakuan kita supaya anak keturunan kita tuh tetap bagus dan terjaga, gengs. Buat orang tua di luar sana, tolong Pak, Bu. Kadang-kadang meskipun orang tuanya nggak bagus, belum tentu loh anak-anaknya tuh juga nggak bagus, Pak. Belum tentu kalau orang tuanya tuh jelek, belum tentu keturunannya tuh semuanya jelek. Tapi ya gimana ya, yang namanya orang tua pasti kan mintanya yang terbaik buat anaknya. Aku juga nggak bisa nyalahin dari keluarga cowoknya. Aku nggak bisa ngomong dalam hal ini. Aku nggak ngerti harus bicara apa lagi. Karena memang keluarga dan juga track record itu penting banget. Apalagi kalau kita tuh tinggal di kampung. Dan ya kita tunggu aja next-nya kayak gimana. Karena cowoknya tuh belum balik lagi ke Taiwan. Katanya nanti di tanggal 9 cowoknya baru balik lagi ke Taiwan. Aku nggak tahu mereka ceritanya bakal gimana. Kita tunggu aja cerita selanjutnya dari mereka tuh seperti apa.